عليكم. نلتقي مرة أخرى في قناة Hadani haula'i semua untuk muzakkar. Hataini haula'i semua untuk muannas. Semua untuk yang dekat. Semua untuk yang dekat. Zalika muzakkar, tilka muannas, ulaika mereka muzakkar dan muannas. Musyar ila yang jauh, musyar ila yang jauh, musyar ila yang jauh. Sama di sana, hunalika di sana, hunaka juga di sana. Huna di sini, hauna di sini, semua tunjukkan tempat. Semua tunjukkan tempat. هذا اليوم سنبحث عن اسم الإشارة. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isim isyarah. Nah, siapa nih di sini yang udah tahu apa itu isim isyarah dan bagaimana cara menggunakannya? Kalau teman-teman sudah memahami tentang isim isyarah, boleh tonton video ini untuk mengulang kembali apa itu isim isyarah dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jangan di skip videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mempelajari isim isyarah. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran isim isyarah, kita membahas terlebih dahulu pengertiannya. Nah, apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah suatu jenis kata yang berfungsi sebagai kata penunjuk suatu benda yang letaknya itu jauh ataupun dekat dengan kita. Nah, isim isyarah ini juga terkenal sebagai kata tunjuk atau kata hubung. Dan bagi teman-teman yang mau tahu apa itu isim isyarah bil lughatil arabiyyah, nanti akan saya cantumkan di video ini. Ma hiya ismul isyarah? Ismul isyarah huwa ma wudi'a li muayyana bil isyarati ilaihi. Nah, isim isyarah itu terdapat di dalamnya 3 unsur. Yang pertama yaitu terdapat unsur makna jauh, yang kedua terdapat unsur jenisnya, yang ketiga terdapat unsur jumlah orangnya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang unsur-unsur isim isyarah ini. Yang pertama yaitu unsur makna jauh. Apa yang dikatakan dengan terdapat unsur makna jauh? Yaitu unsur letaknya, ada yang lil qarib, ada juga yang lil ba'id. Lil qarib yaitu yang jaraknya dekat dengan kita, lil ba'id yang jaraknya jauh dengan kita. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang lil qarib. Lil qarib atau untuk yang dekat, kita menggunakan kata isim isyarah yaitu hada. Hada artinya yaitu ini. Biasanya kan kalau ini itu kan dekat jaraknya dengan kita. Nah, kemudian untuk kata yang kedua yaitu hadhihi. Kenapa kita menggunakan hada dan hadhihi? Hada dan hadhihi itu penggunaannya berbeda. Kalau hada digunakan untuk yang muzakkar atau laki-laki, yang hadhihi kita menggunakannya untuk yang muannas atau yang perempuan. Nah, gimana nih kalau dia dua orang? Kalau hada kita akan menggunakan hadani, kemudian kalau hadhihi kita akan menggunakan hatani. Nah, untuk jamaknya di sini kita menggunakan haula. Nah, itu untuk yang lil qarib. Kemudian untuk yang lil ba'id atau yang jauh kita akan menggunakan dzalika dan tilka. Sama seperti untuk yang lil qarib tadi.
Untuk yang dalika dan tilka ini juga memiliki tempat tersendiri. Dalika itu untuk mudzakkar, kemudian tilka itu untuk muannas. Nanti juga akan kita jelaskan di pembahasan selanjutnya. Kemudian untuk dalika dan tilka ini untuk mufrad. Untuk musannanya atau untuk yang dua, kita menggunakan tanika dan zanika. Kemudian kita juga menggunakan untuk jamaknya yaitu ulaika. Nah, yang kedua yaitu unsurnya tadi terdapat unsur jenisnya. Jenis di sini hanya dua, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, yang muannas itu perempuan. Nah, untuk yang mudzakkar lil qarib kita menggunakan seperti yang sudah saya katakan tadi. Mudzakkar lil qarib kita menggunakan hada untuk mufradnya, hadani untuk musanna. Kemudian untuk muannas yang mufrad kita menggunakan hadhihi, yang musannanya kita menggunakan hatani, dan jamaknya kita menggunakan haula. Nah, untuk lil ba'id atau mudzakkar lil ba'id kita menggunakan zalika untuk mufradnya, kemudian zanika untuk musannanya, kemudian muannas lil ba'id itu kita menggunakan tilka, dan yang musannanya kita menggunakan tanika. Teman-teman kan sudah tahu kan apa itu perbedaan antara mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mufrad yaitu kata tunggal, musanna yaitu kata yang lebih dari satu atau artiannya adalah dua, jamak itu banyak, lebih dari dua. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mungkin menghafalkan terlebih dahulu isim isyarah untuk lil qarib, yang untuk jamak dan yang untuk mudzakarnya. Untuk lil qarib dan lil ba'id untuk mudzakkar ataupun yang muannasnya. Kemudian kita akan memberikan contoh agar teman-teman tidak kesusahan untuk membuat kalimat yang menggunakan isim isyarah. Nah, langkah pertama dalam membuat kalimat yang terdapat di dalamnya itu isim isyarah, yaitu kita tentukan dulu kata itu muannaskah dia atau mudzakarkah dia. Nah, kita ambil satu kata yang bisa kita jadikan contoh seperti qalamun. Qalamun itu akhir katanya yaitu mim dan tidak terdapat marbutoh, ta marbutoh, jadi ia termasuk mudzakkar. Nah, apa kesimpulannya? Kata mudzakkar itu tidak memiliki ta marbutoh di belakangnya, sedangkan muannas memiliki ta marbutoh di belakangnya. Nah, itulah cirinya. Kemudian qalamun itu tadi mudzakkar, kita ambil kata isim isyarah untuk mudzakkar, dan misalnya qalamun ini jaraknya dekat dengan kita, itu kita menggunakan hada qalamun. Kemudian kalau dia musanna, hadani qalamani. Kemudian untuk jamaknya di sini kita menggunakan hadhihi. Memang kalau dia kata benda kita akan menggunakan hadhihi untuk jamaknya. Jadi
Untuk jamak dari qalamun ini contohnya yaitu hadhihi aqlamun. Nah, masuk kita ke contoh yang kedua untuk muannas. Nah, untuk muannas yaitu kita menggunakan hadhihi dan kita harus mencari kata yang memiliki ta marbutah di belakangnya. Contohnya yaitu muallimatun atau pengajar perempuan atau guru. Kita contohnya di sini yaitu hadhihi muallimatun. Kemudian kalau dia musanna, hatani muallimatani. Hatani muallimatani. Kemudian untuk jamaknya yaitu haulai muallimat. Haulai muallimat. Nah, mungkin itu dulu penjelasan kita terkait dengan isim isyarah. Nanti kita akan berikan beberapa contoh dan beberapa latihan di akhir video. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah dan juga bisa langsung diperiksa di akhir video ini juga akan diberikan jawaban yang benarnya. Hadani, hadaini, haulai, semua untuk muzakkar. Hazihi, hatani, hataini, haulai, semua untuk muannas. Semua untuk yang dekat. Semua untuk yang dekat. Zalika muzakkar, tilka muannas, ulaika mereka muzakkar dan muannas. Musyar ilah yang jauh, musyar ilah yang jauh, musyar ilah yang jauh. Sama di sana, hunalika di sana, hunaka juga di sana. Huna di sini, hauna di sini, semua tunjukkan tempat. Semua tunjukkan tempat. Nah, kita latihan bersama dulu ya. Di sini ada yang pertama soalnya itu qalam nukto qalamun. Nah, qalamun itu tidak ada ta marbutah di belakangnya. Tadi kita memakai apa ya? Dia muannas apa mudzakkar? Kalau tidak ada ta marbutah berarti dia mudzakkar. Nah, kita memakai hadza. Hadza qalamun. Ini pulpen. Nah, bisa nggak ya kita memakai zalika? Tentu saja bisa, asalkan jaraknya jauh dari kita. Tapi di sini kita memakai hada karena jaraknya dekat dengan kita. Nah, perlu diingat lagi ya teman-teman, di sini qalamun tidak memiliki ta marbutah. Jadi dia mudzakkar, bukan muannas, dan kita memakai hadza untuk yang mudzakkar. Nah, soal yang kedua, madrasatun, sekolah. Nah, di sini madrasatun memiliki ta marbutah di belakangnya dan jenisnya yaitu muannas. Kalau dia muannas tadi kita menggunakan apa ya isim isyarah untuk muannas? Hadhihi. Hadhihi madrasatun. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tilka. Tilka madrasatun kalau jaraknya jauh. Nah, hadhihi madrasatun ini sekolah. Nah, soal yang ketiga yaitu nukto kurrasatun. Nah, sama seperti soal yang di atas, di sini juga terdapat ta marbutah dan ia juga muannas. Isim isyarah yang kita gunakan di sini yaitu hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Ini buku atau tilka kurrasatun untuk jarak yang jauh. Nah, kita masuk ke soal yang keempat. Ma hadza nukto maktabun. Nah, hadza itu untuk mudzakkar dan maktabun juga tidak memiliki ta marbutah. Nah, apa nih isi nuktonya? Nah, isi nuktonya juga hadza. Ma hadza? Jawabannya hadza maktabun. Apa ini? Ini meja. Maktabun itu artinya meja, kan, tetapi kalau ia memiliki ta marbutah di belakangnya artinya perpustakaan. Nah, kita masuk ke soal yang kelima. Man nukto Umar.
Nah, kita lihat dulu Umar ada enggak ta marbutohnya? Tentu saja tidak. Nah, untuk Umar ini kita menggunakan man hada. Siapa ini? Hada Umar. Ini Umar. Nah, bisa juga dzalika. Kalau Umar jaraknya jauh dari kita. Man dzalika, dzalika Umar. Nah, bisa seperti itu ya, teman-teman. Nah, ingat lagi, kalau dia tidak ada ta marbuto berarti dia muzakkar, tetapi kalau dia memiliki ta marbuto berarti dia muannas. Nah, soal terakhir yaitu Fatimah. Nah, Fatimah memiliki ta marbutoh di belakangnya. Isim isyarah yang tepat untuk Fatimah yaitu hadhihi. Man hadhihi? Hadhihi Fatimah. Siapa ini? Ini Fatimah. Atau man tilka kalau jaraknya jauh. Tilka Fatimah. Itu Fatimah. Nah, tidak sulit kan teman-teman? Nah, yang perlu kita ingat yaitu jenis kata tersebut muannas atau muzakkar. Hazani, hazaini, haula'i, semua untuk muzakkar. Hazihi, hatani, hataini, haula'i, semua untuk muannas. Semua untuk yang dekat. Semua untuk yang dekat. Zalika muzakkar, tilka muannas, ulaika mereka muzakkar dan muannas. Musyar ilah yang jauh, musyar ilah yang jauh, musyar ilah yang jauh. Sama di sana, hunalika di sana, hunaka juga di sana. Huna di sini, hauna di sini, semua tunjukkan tempat. Semua tunjukkan tempat. Baik, Rubama, ini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diulang-ulang kembali pembelajarannya di rumah. Dan kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk kerjakan latihan yang sudah saya berikan di akhir video ini. Syukron ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.